Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang 10 konsep dasar geografi. 10 konsep dasar tersebut dapat disingkat dengan jaket Mr. Paul Diloakin. 10 konsep dasar tersebut diantaranya adalah jarak, keterjangkauan atau aksesibilitas, morfologi, keterkaitan ruang, pola, diferensiasi area, lokasi atau letak, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi atau interdependensi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 10 konsep dasar tersebut. Konsep yang pertama adalah lokasi atau letak. Konsep lokasi ini merupakan konsep utama di dalam geografi, yaitu where, menanyakan di mana. Letak atau lokasi suatu fenomena. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut menunjukkan letak yang sifatnya tetap, atau bisa dikatakan letak astronomis yang berkaitan dengan lintang dan bujur. Contohnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif ini berkaitan dengan di mana suatu wilayah tersebut atau fenomena tersebut terjadi secara nyata di bumi, di permukaan bumi, yaitu berkaitan dengan letak geografis. Contoh, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, atau rumah saya berada di depan toko elektronik dan lain sebagainya. Maka itu disebut sebagai lokasi relatif. Selanjutnya, konsep jarak. Konsep jarak berkaitan dengan lokasi. Dinyatakan dalam ukuran lurus atau jarak tempuh. Nah, jarak juga dibedakan menjadi dua. Ada jarak absolut yang dinyatakan dalam satuan ukuran. Berapa jarak rumahmu dengan sekolah? Maka dinyatakan dalam jarak absolut, contoh 10 km. Maka demikian. Sedangkan yang kedua adalah jarak relatif, dinyatakan dalam waktu tempuh, perkiraan, dan sebagainya. Contoh, jarak Jember ke Jakarta dekat, karena waktu yang ditempuh adalah singkat dengan menggunakan pesawat. Namun, ada seorang lain yang mengatakan Jember Jakarta jauh, karena waktu tempuhnya lama. Kenapa? Karena menggunakan alat transportasi bis dan lain sebagainya. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Aksesibilitas ini berkaitan dengan kondisi medan dan ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi. Faktor yang berpengaruh, rintangan alam, bahasa, adat, dan sikap. Contoh, ketika terjadi bencana di wilayah X, pemerintah mengalami kesulitan dalam menyalurkan sumbangan atau bahan makanan untuk korban bencana karena wilayah tersebut sangat pelosok, harus melewati beberapa rintangan dan adat yang sangat kental sehingga tidak bisa cepat untuk menyalurkannya. Maka itu disebut sebagai konsep keterjangkauan. Selanjutnya adalah konsep pola. Berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Contoh di sini adalah persebaran pemukiman penduduk di wilayah pegunungan. Maka membentuk pola mengelompok. Tetapi beda lagi jika persebaran pemukiman penduduk di daerah pantai, maka akan membentuk pola memanjang mengikuti garis pantai. Kalau di jalan, maka juga akan membentuk pola memanjang mengikuti jalan. Jika di daerah pegunungan Kars, maka membentuk pola menyebar. Itu contoh dari konsep pola. Selanjutnya ada konsep morfologi.
Konsep morfologi ini menggambarkan perwujudan daratan atau bentuk muka bumi sebagai hasil proses-proses yang dihasilkan tenaga geologi. Contoh konsep morfologi. Wilayah saya merupakan daerah dataran tinggi. Maka itu contoh dari konsep morfologi. Bentuk muka bumi. Yang ditekankan adalah bentuk muka bumi. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Dengan kata lain, adanya pemusatan atau pengelompokan atau menggerombol. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, baik mengingat faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Contoh di Surabaya, Rungkut. Nah, itu salah satu contoh pemusatan industri. Di Bali, ada kampung Jawa yang di dalamnya merupakan orang-orang yang beragama Islam. Nah, sedangkan di Bali sendiri kan kebanyakan beragama Hindu. Maka itu disebut konsep aglomerasi, pemusatan, pengelompokan, atau fenomena yang menggerombol dalam satu wilayah. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan menunjukkan sebuah fungsi atau kegunaan suatu tempat yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Orang-orang sekitar pantai itu memanfaatkan pantai atau laut untuk mencari ikan karena mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Namun berbeda dengan orang-orang luar wilayah tersebut atau orang kota misalkan berkunjung ke pantai untuk memanfaatkan pantai sebagai tempat rekreasi. Maka itulah contoh konsep nilai kegunaan. Konsep selanjutnya adalah konsep interaksi interdependensi. Interaksi itu sendiri merupakan peristiwa saling mempengaruhi antara objek atau tempat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan interdependensi saling ketergantungan. Contoh dari konsep ini adalah interaksi antara desa dengan kota. Desa memiliki sumber daya alam pertanian seperti bahan pangan, buah-buahan, sayuran yang akan dikirim ke kota atau menyuplai bahan pokok orang-orang kota. Sedangkan kota akan menyuplai mesin-mesin canggih atau alat-alat canggih ke desa untuk dimanfaatkan contohnya di bidang pertanian. Maka ada ketergantungan antara desa dengan kota. Ada keterkaitan, ada saling mempengaruhi antara desa dan kota. Maka itu contoh dari konsep interaksi interdependensi. Konsep selanjutnya adalah konsep diferensiasi area. Setiap tempat terwujud dari hasil interaksi berbagai unsur dan fenomena, maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda. Contoh, wilayah X memiliki tanah yang subur, sehingga memiliki produktivitas pertanian yang tinggi. Sedangkan wilayah Z memiliki kondisi tanah yang kurang subur. Nah, karena adanya perbedaan itu, maka nantinya akan membentuk sebuah interaksi. Ini, diferensiasi mendorong adanya interaksi antar wilayah. Konsep yang terakhir adalah keterkaitan ruang atau asosiasi keruangan. Menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, biotik, maupun sosial. Contoh, di Kalimantan. Kalau kita lihat Kalimantan, satu ruang Kalimantan, maka yang kita lihat salah satunya adalah sungai yang besar. Nah, sungai yang besar itu sungai yang menjadi bagian dalam suatu ruang itu dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, yaitu dengan membentuk suatu fenomena sosial. Apa? Pasar apung. Nah, itu konsep keterkaitan ruang. Jadi dalam ruang itu mempengaruhi fenomena yang lain dalam satu ruang itu sendiri. Baik, itu 10 konsep dasar geografi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Ibu secara pribadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.